Ya, saya serahkan, mungkin ada yang mau kesaksian, saya persilakan. Selamat bergabung, Bapak Eno. Iya, Tante. Silakan bersaksi. Shalom, Pak Apin. Ada yang mau bersaksi, silakan. Eno yang bersaksi dong. Belum dulu deh, Tante. Oke, kalau belum ada yang bersaksi, biar Tante Kris saja yang bersaksi ya. Oke. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa ya. Kenapa masuk RCTI? Ada RCTI Plus. Oke, iya. Saya bersaksi tentang kanopi yang di gereja. Ada beberapa waktu yang lalu, bulan Maret ya, sekitar bulan Maret, Pak Hendrik bilang, Pak Iyo itu sudah mulai banyak yang bocor, takut kesetrum, takut bahaya. Nah, udah waktu itu dihitunglah sama uh, Pak Sedia gitu. Oh, butuh sekitar 8 juta. Saya berkata, uh, saya hitung-hitung, saya kan bagian keuangan, jadi saya banyak. Akhirnya saya menggunakan logika juga gitu, seperti itu, saudara. Jadi saya bilang, Pak, kayaknya kalau 8 juta itu kita perlu tahan dulu. Saya berkata seperti itu. Karena hari-hari ini bukan pelit, tapi harus hemat, saya bilang. Harus hemat. Yang perlu kita keluarkan, kita keluarkan. Yang masih bisa ditahan, kita tahan gitu. Saya berkata begitu. Dan Pak Yo taunya kan saya bagian keuangan gitu. Saya biasanya nggak banyak buka mulut, tapi kalau saya merasa memang ini perlu di-cut dulu, kita cut gitu. Jadi nggak jor-joran. Jadi hari-hari ini banyak harus yang kita yang ya cuma keinginan itu kita harus cut. Cuma kita mengeluarkan yang kita butuhkan saja, yang kita keluarkan gitu. Tapi setelah saya berkata begitu, saya rasanya kurang damai sejahtera. Saya ya udah mengalir aja. Terus habis itu ada lagi sih, ada lagi ternyata ada satu bapak bilang, oh Pak, ini sekitar 4 juta gitu, bisa dikerjakan. Akhirnya Pak Yong ngobrol lagi sama Pak Sedia, saya sih cuma mendengar, saya nggak menjawab. Nah Pak Sedia bilang, Pak ini sekitar 3 juta lebih juga udah bisa gitu. Pak Yong nggak tanya saya lagi, boleh atau apa, kita berdua berembuk lah gitu. Tapi dia langsung lakukan. Jadi satu hal yang saya melihat, ketika Tuhan menggerakkan, ya dia akan lakukan. Saya percaya kalau Tuhan menggerakkan, berarti ada satu berkat besar yang Tuhan sediakan. Jadi saya hanya diam. Amin. Ketika dia bilang, Pak transfer, oke Pak. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Karena ya ketika seorang suami imam mengatakan, lakukan saja, dan saya sebagai seorang istri, saya harus ikut saja. Berarti itu artinya kegerakan dari Tuhan, dan saya hanya mengikut saja. Saya percaya Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar buat kehidupan kami. Dan luar biasa ya, itulah iman seorang suami dan istri, hanya terus mendukungnya saja. Dan saya merasa lebih damai seperti itu, dan sudah selesaikan. Haleluya. Itu saja kesaksian saya. Bagaimana ketika kita adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang hidup bergaul dengan Roh Kudus, yang bisa dibukakan tanpa kita harus ngobrol sama orang, tapi Roh Kudus terus akan menuntun kita untuk sampai ke hal-hal yang sekecil apapun gitu, banyak yang dituntun oleh Roh Kudus.
Baik, saya serahkan. Ada yang masih mau bersaksi? Haleluya. Saksi? Yunis Iya, mau bersaksi? saya yang bersaksi, Bu Pris. Silakan Ibu. Ibu Yati, silakan Ibu. Itu Tante Geri duluan deh. dari dulu ya. Oke. Salam semuanya. Ibu Garyati, Halo. selamat ya warungnya Salam Tante. Mbak Maju. Salam. Ya, saya bersaksi di malam hari ini. Luar biasa kasih Tuhan kepada kami. Pada waktu kemarin itu doa di rumah pas hari Minggu. Syukur kepada Tuhan karena pas pagi-pagi hari Minggu itu cuacanya kurang mendukung, hujan ya. Tapi aku sedih kalau seandainya hujan ini sampai sore, mungkin yang saya undang nggak ada yang datang. Tapi puji Tuhan pada waktunya siang nggak sampai sore hujannya, cuacanya mantap bagus. Karena saya berdoa juga, Tuhan berhentikanlah hujan ini sampai sampai nanti sore tak usah hujan dulu ya. biar acara ini sampai selesai. Tapi Tuhan mendengarkan juga doa saya. Tapi puji Tuhan juga hari Senin saya mulai jualan, mulai bergerak untuk belanja jual-jualan. Tapi seminggu udah 7-8 hari ini puji Tuhan ada aja rezeki sama Tuhan, dikasih berkat yang luar biasa yang berlimpah-limpah. Itulah keinginan kami udah jawab Tuhan selama ini, tapi Tuhan luar biasa lah bagi kami semua sampai berapa tahun yang kemarin itu sampai sekarang Tuhan masih selalu mengalir berkat Tuhan yang luar biasa. Itulah kesaksian saya malam ini. Tapi saya dukung dalam doa ya Bu, Pak Gem, supaya jualan kami ini laris manis. Amin. Itu ajalah kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Saya mau bersaksi ya. Shalom, Ibu Arlan. Ya. Salam. Yahoo. Shalom. 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 Aku mau bersaksi pada malam hari ini. Kesaksian saya itu tentang pelayanan untuk melayani di gereja. Kesaksian saya di situ tadi kami ngobrol Ibu Priscila dengan lagu yang untuk dibawakan buat hari Minggu. Dan dia nge-WA saya, Bu, bikinin seperti si Elvin. Kata saya, oke Bu, siap. Terus, nah, tidak lama kemudian saya kirimlah sama Bu Priscila dan Ibu Priscila ngomong, wih, Ibu hebat ya bisa komputer. Jadi aku sambil ketawa dan Ibu, bukan saya yang hebat, tapi itulah saya punya anak yang luar biasa, yang sudah mulai bertumbuh imannya, sudah mulai mengenal Tuhan lebih dalam, dan dia bisa membantu saya untuk membikin seperti yang Ibu mau. Jadi yang bikin itu bukan saya, Ibu, si Elvin. Kalau saya mah nggak tahu. Mantap, Elvin. Jadi puji Tuhan, aku bersyukur punya anak yang jiwanya mulai menurunin jiwa ibunya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan apapun yang kita lalui itu kita kedepankan Tuhan.
Dan Amin. kesaksian saya biar semoga si Elvin semakin tekun lagi, semakin mencari Tuhan lagi, karena tidak ada sejatan kita hidup di dunia ini selain berserah penuh kepada Tuhan. Karena biasanya yang banyak pergumulan biasanya yang terlalu memikirkan, yang banyak sekali yang kita gumuli, yang kita rasakan adalah perempuan. Dan saya please bukan aku ya yang bisa komputer, jangan nanti minta tolong ke saya bikin laporan. Saya justru dalam hati sudah bilang ini minggu ini luar biasa, mama dan anak WL. Waduh, saya udah terkagum-kagum ini. Luar biasa ini. Oke, terima kasih kesaksian saya. Terima Shalom. kasih, luar biasa perkembangan iman para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Victory. Sekarang yang muda, silakan Ibu Brenda. Brenda, Iya, shalom Iya. semuanya. silakan. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Mana kameranya? Dibuka Iya. dong. Kelihatan dong. Yang bersaksi harus buka kamera, jadi kita Nah. melihat dia ya. Shalom. Kirain Tuhan. bukan lagi. Jadi sebenarnya karena di COVID ini kan benar-benar kayak Tuhan ngasih tuh kayak buat bersyukur kan maksudnya. Iya. Kenapa dibilangnya bersyukur? Di bulan Februari sebelum Imlek tepatnya sopir yang biasa langsung interaksi sama aku positif COVID. Itu saat itu benar-benar kayak dia bilang gue isomen gitu loh. Isomen apaan? Sempat mikir kayak isomen apaan ya? Isolasi mandiri, Bren. Jam 4 sore bosku datang masuk kantor, dia buka pintu gitu. Dia bilang, "Kamu ikut saya swab hari ini karena Don positif." Itu benar-benar langsung kaget. Hari Sabtu, hari Senin itu masih ngobrol sama aku kan. Aku masih buka pagar buat dia keluar. Itu benar-benar aduh Tuhan, apa ini gitu loh maksudnya. Minggunya harus Imlek kan, harus pelayanin Imlek gitu. Itu udah deg-degan. Kok nggak dikeluarin hasilnya? Kebetulan hari Jumat itu kan emang kita latihan ya, kalau nggak saya Tante Pris ya. Nah, hari Jumatnya itu Kamis malam, mau ke Jumat, besoknya mau berangkat. Ternyata bos ngabarin gitu loh, hasil kamu negatif kok. Itu udah benar-benar bersyukur banget Tuhan, terima kasih. Maksudnya, udah benar-benar gitu. Udah aman, damai, sentosa, dan sejahtera. Masuklah bulan April, tanggal 1 April kan di sini ngilang, nggak tahu kemana. Jadi dia pergi gitu aja. Di 1 April itu Hapitnas, jadi dia nggak masuk, hilang sampai hari Senin. Dan kemudian hari Kamis, jatuhnya di hari Kamis itu dapat serangan lagi, bosku positif. Jadi bosku tuh positif, dia baru mau jalan seminggu hari ini, itu benar-benar deg-degan kan, maksudnya hari Kamis itu di Kamis malam, Jumat pagi, aku baru kasih tahu kalau bosku positif. Itu benar-benar deg-degannya gitu loh, karena Sabtunya kan aku harus ketemu sama banyak orang ya. Dari pergi keluar sama teman, pulangnya masih ke gereja, beresin gereja, minggunya aku harus pelayanan. Itu benar-benar deg-degan Tuhan, kalau misalnya emang positif, aku mesti langsung kabarin yang siap buat backing aku kan, siap cadangin aku. Itu benar-benar Tuhan deg-degan itu. Jumat sekitar jam 4-an, akhirnya aku berangkat swab lagi. Aku negatif. Itu benar-benar kayak Tuhan terima kasih gitu loh. Itu benar-benar bersyukur banget. Sampailah tiba di hari Minggu. Hari Minggu aku pulang gereja. Itu emang salah aku juga sih maksudnya.
sempat waktu pas sebelum ke rumah duka itu sempat pergumulan antara bingung mau pergi ke rumah duka atau enggak. Tapi begitu pas ayo akhirnya nggak tahu ya kenapa sih maksudnya kayak di hatinya aku bilang ya udah kamu pergi aja. Iya, kamu bisa, kamu pergi aja. Akhirnya aku pergi ke sana. Pulang dari hari Minggu itu sehat. Senin paginya vertigo, mah, sama darah rendahku kumat semua. Itu dalam 1 hari itu. Benar-benar, aduh Tuhan, gimana ini gitu kan. Sekarang hari Kamis. Aku ngasih makanan buat Mbak kan titip makanan di sini. Itu benar-benar langsung dibilang, kita satu rumah kena positif semua, kamu jangan sampai kena positif ya. Mbaknya udah positif semua nih. Cuma ada 1 mbak yang nggak positif. Itu benar-benar sampai sekarang itu masih deg-degan banget. Masih, aduh Tuhan gimana ya? Masih kayak bertanya gitu, masih Tuhan, ini gimana gitu loh. Bosku belum sembuh, kerjaan masih dibilangin masih banyak. Terus kalau misalnya sampai aku positif, itu gimana gitu. Tapi kayak tadi pas itu Tuhan ingetin maksudnya kayak lu serahin semuanya sama gua dan lu nggak bakal kenapa-napa lah gitu. Jangan takut serahin semuanya kekhawatiran lu sama gue gitu. Itu sih yang benar-benar kayak deketan. Tapi di hatiku munculnya itu lagi. Itu terus makanya kayak ayo deh coba kamu kasih kayak kasih kesaksian terus jangan terlalu dikhawatirkan lah karena emang kamu aku jaga gitu loh, kamu punya aku. Kalau jadi sampai kemarin swab itu aku bilang sama Tuhan, aku serahin semuanya sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan kalau misalnya emang ini positif, berarti percaya bakal ada yang indah. Itu pasti Brenda nggak bakal pulang ke Tangerang kan, nggak bakal pulang ke Polres dan nggak bakal interaksi sama orang. Pasti Brenda dalam kos. Tapi itu udah benar-benar Tuhan, terima kasih, maksudnya kayak syukur banget. Buat bersyukur terus sih. Sampai detik ini sampai di hatiku udah dekat terus gitu loh maksudnya. Ayo Brenda bersyukur, ayo Brenda lahir semuanya gitu. Ya sih gitu aja. Makasih. Penting Tuhan. tetap harus 3M sih, tetap harus jaga. Karena sekarang kan kita memang berdampingan, udah hidup kita bergaul sama orang COVID nggak ketahuan gitu. Itu kan tergantung kondisi orang gitu. Iya benar. Oke, kita berdoa Brenda tetap kuat, tetap sehat, imunnya double. Amin. Oke, ada yang mau bersaksi? Gak apa-apa ya Kak Zom. Dan kali ini kita jadi malam kesaksian yang luar biasa untuk setiap tim Praise and Worship itu harus terus membangun manusia rohnya. Amin. Oke, kalau nggak ada saya serahkan kepada Pak Gembala. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Amin. Saya mau sharing kepada saudara firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah kalian semua? Sudah ya? Oke. Baik. Jadi hari ini tema kita adalah inti penyembahan. Saudara-saudara, apakah arti penyembahan itu? Banyak orang berpikir penyembahan itu nyanyi ya, atau mengangkat tangan lalu menyembah Tuhan dengan suara dan lain-lain. Tetapi inti penyembahan yang sebenarnya adalah bagaimana kita menyerahkan diri. Dan mari kita sama-sama melihat Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama
inti penyembahan adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, sama-sama buka mic dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa pada dosa sebagai untuk senjata dipakai kelaliman, sebagai senjata tetapi kelaliman. serahkanlah dirimu kepada Allah Tapi sebagai serahkanlah orang-orang dirimu kepada yang dahulu sebagai mati, tetapi yang sekarang hidup, dan yang dahulu serahkanlah mati anggota-anggota tetapi sekarang tubuhmu hidup, kepada Allah dan serahkanlah untuk menjadi kepada senjata-senjata Allah untuk kebenaran. menjadi senjata kebenaran. Tuhan, terima kasih. Jadi penyembahan adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai diri kita menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau tidak kita serahkan diri kita kepada Tuhan, maka diri kita senjata kelaliman, menjadi senjata dosa, menjadi senjata iblis untuk menyerang kita atau menyerang orang lain. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan dapat memakai anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Nah, penyerahan diri kepada Tuhan adalah inti dari penyembahan. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya angkat tangan, tetapi penyerahan kepada Tuhan. Penyembahan benar berarti kita dengan sepenuh diri kita memberikan kepada Tuhan. Ini adalah respon terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita tergabung dalam kelompok pelayan Tuhan, ya, ini berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan roh kita kepada Tuhan, jiwa kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan. Sepenuh kehidupan kita, persoalan kita, masalah kita, bahkan penyakit kita serahkan kepada Tuhan. Kendali Tuhan yang mengatur semuanya, maka kita akan mendapatkan kepasan dari sana. 3 penghalang yang akan menghalangi kita untuk menggunakan penyerahan diri total kepada Tuhan, di mana kita menjadi penyembah benar di depan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, penghalang itulah ketakutan. Yang kedua, penghalang itulah keangkuhan. Dan yang ketiga, penghalang itu adalah kebingungan. Jadi kalau saudara mau menyembah Tuhan, mau menyerahkan diri total kepada Tuhan, 3 hal ini menjadi penghalang. Ketakutan, kebingungan. Yang pertama kita bahas menyerah kepada Tuhan. Banyak orang takut untuk menyerah kepada Tuhan. Takut terjadi sesuatu di luar kendalinya. Nah, jalan keluarnya adalah kita itu harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jadi mujizat dalam hidup kita. Percaya unsur yang sangat penting dalam penyerahan. Tuhan kecuali Anda percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita berikan kepada Tuhan, kita harus percaya Tuhan ada memberi upah mencari Dia. Jadi hari ini, kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, tidak dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kalau kita masih berpikir, wah nanti besok bagaimana, bisa sembuh, nanti usaha ini bisa maju apa enggak, ya. Saudara-saudara, usaha itu, pekerjaan kita, kesehatan kita percayakan kepada Tuhan. Kita taruh di bawah kaki Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan bertindak ganti. Kelihatan semuanya akan kelihatan seperti buruk misalnya. Kita tidak usah percaya, karena Tuhan yang pegang kendali, sebagai anak, Dia tidak akan mengecewakan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah yang buruk menjadi baik. Bahkan yang mati menjadi bangkit. Nah ini, kalau kita percaya sampai ke sana, maka kita akan mudah untuk menyerah ke Tuhan dan juga mudah untuk menyembah Tuhan. Melayani Tuhan adalah ketakutan. Kita bukan ketakutan, keangkuhan. Kita seringkali berpikir bahwa
oh kita yang hebat, kita paling luar biasa, paling mampu, paling sanggup untuk menghadapi segala sesuatu. Ini namanya keangkuhan. Padahal tidak ada yang sanggup untuk menghadapi apapun selain kita berserah kepada Tuhan. Keangkuhan itu membuat orang itu benar-benar, keangkuhan itu namanya kita bersandar pada diri kita sendiri. Bahwa Tuhan berkuasa dan bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang tidak berkuasa. Kita bukan Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Jadi kita tidak akan melebihi Tuhan. Kita berkata bisa, kita dapat melakukan perkara. Ini namanya angkuh. Merendah hati kita, mengakui Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Aku tidak mampu untuk menghadapi dosa ini. Engkau yang mampu. Aku tidak mampu Tuhan membuat usahaku sukses. Engkau yang bekerja sukses. Tuntunlah aku. Kan? Tuhan akan bicara di hatimu. Tuhan akan berbicara di pikiranmu. Engkau harus melangkah. Diri adalah kita itu melakukan firman Tuhan. Berserah bukan tindakan yang pasrah, bukan tindakan yang pasif, tapi berupa ketaatan. Ketaatan kepada suara Tuhan. Kita berkata ya pada apapun yang Tuhan minta kepada kita. Apapun yang Tuhan katakan dalam hati kita, kita lakukan. Meskipun seolah-olah wah ini susah, ini berat, ini tidak mampu, ini di depan sana ini kita masih minus. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, lakukan saja, Dia akan bertindak. Namanya penyerahan diri. Jadi penyerahan diri adalah merupakan penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita harus benar-benar kepada Tuhan, buang ketakutan kita, dan demikian juga kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, buang kesombongan kita, dan yang terakhir kita harus membuang kebingungan kita. Karena kita bingung, ini mau ke A atau ke B, ke C, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Kita berserah kepada Tuhan. Nah, saksi di hari 2 hari yang lalu, di hari Selasa ya, saya sebetulnya mau pulang cepat itu, tetapi ada sesuatu yang menahan saya sehingga saya tidak pulang karena memang ada pekerjaan juga yang harus di-handle. Tapi saya bisa besok. Nah, jadi di saat saya pulang itu sudah jam 9, saya sudah di rumah. Pak, kata, boleh ke laundry? Tidak bisa ditutup. Pas banget gitu ya. Sudah mulai dan sudah pasti dari Yunis juga membutuhkan bantuan. Dan saya bilang oke. Saya sudah langsung sampai di situ dan sampai di sana bingung juga ini pintunya bagaimana, ini pintu besi. Saya bukan tukang pintu. Bagaimana caranya saya batu begitu ya. Itu nanti menyuruh saya untuk pindah dan benah sambil menarik. Nah ini tadinya harus bagaimana ya? Itu pintu dari besi, kita sudah keluar dari rel, nggak tahu gitu caranya. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu dapat menunjukkan jalan keluar kepada kita. Jadi begitu saya ganjal dengan kaki, dan saya tarik, pintunya langsung masuk. Dari tadi keluar ya, masuk lagi ke relnya. Kesaksian bahwa Tuhan itu dapat memegang kendali hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Maka itu kita perlu tempatkan Yesus sebagai pengemudi dalam kehidupan kita. Lepaskan kendali kita, lepaskan tangan kita dari kemudi kehidupan kita. Jangan takut, kita harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Serahkan masa lalu kita, serahkan masalah kita, serahkan ambisi, serahkan masa depan kita, serahkan ketakutan kita, serahkan impian kita, kelemahan kita, kebiasaan kita, dan kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Kadang-kadang kita inginkan sesuatu, tapi itu jadi Tuhan. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Tuhan. Seperti Yesus. Yesus maunya dia tidak disalib. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Bapa
yang terjadi di dalam kehidupanku. Takut, berserahlah. Saya katakan kepada yang punya persoalan sakit, yang lagi buka usaha, atau lagi berhubungan dengan hutang atau hal-hal yang lain yang dengan masa depan, jangan takut, berserahlah. Ya, tidak ada satu ada di bawah kendali Tuhan akan lepas kendali. Yuk, mari sama-sama baca ya kalimat ini. Mari buka mixernya. Ini tidak satupun yang ada di bawah kendali Tuhan akan lepas kendali. Oke, siap. 1, 2, 3. Tidak ada satupun bawa kendalinya lepas kendali. Kelihatannya lepas kendali, tetapi Tuhan yang mengendalikannya. Bahkan Papa Eno katanya, tetapi sebetulnya semua dalam kendali Tuhan. Eno ya, saya mencoba untuk mengandalkan Tuhan, mulai menyerahkan diri total kepada Tuhan, bukan hanya di mimbar, tetapi penyerahan diri itu yang paling utama, karena Tuhan menghendaki kita menyerahkan diri kita dalam Tuhan. Serahkan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi malam hari ini belajar untuk menyerah ke Tuhan. Kita penyembahan yang sejati. Ketika kita dapat tugas untuk melayani Tuhan, kita katakan, iya, aku mau melayani Tuhan. Dan itu adalah kita lakukan karena kita mau menyembah Tuhan dengan anggota-anggota tubuh kita yang dipakai menjadi kerajaan Allah. Nah, demikian saudara-saudara malam hari ini. Demikian sharing saya firman Tuhan malam ini. Dan mari kita berdoa. Kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala atas firman pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Gembala, mungkin ada wejangan yang mau disampaikan buat tim Praise and Worship.